Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Shadaqallahul azim. Segenap para alim ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, para pemuda, para remaja dan anak-anakku semuanya, jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tentu segenap orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kita doakan semoga beliau terus diberikan kesehatan panjang umur sehingga bisa terus melaksanakan kegiatan-kegiatan Ramadan bersama-sama dengan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga segenap pengurus DKM Masjid Jami'at Taqwa, Al-Ustaz Amsal Abdul Majid SPD beserta jajarannya, Bapak Al-Ustaz Zaini Tabah dan segenap hadirin lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita udah masuk di malam yang ke-19 ya. Iya. Artinya Ramadan berjalan terus. Dari hari berganti hari, dari malam berganti malam. Tanpa terasa ya ini kita sudah berada di malam tanggal 19. Makanya kelihatannya Bapak Ibu udah terasa capek, udah terasa letih. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Ya, udah beda sekali. Kalau kita lihat malam-malam pertama, Masya Allah jamaah begitu banyak. Entah kalau di Masjid Jami'at Taqwa bagaimana? Ya, jadi di malam pertama Masya Allah cukup banyak jamaah. Nah, udah mulai kemari semakin maju. Yang maju apanya? Shopnya. Ya, jadi udah semakin berkurang. Namun mudah-mudahan yang berkurang ini termasuk daripada kelompok hamba Allah pilihan, yang termasuk wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi dari sekian banyak tuh hamba-hamba Allah, namun yang dipilih menjadi hamba-hamba yang bersyukur kata Allah sedikit. Ya, itu Allah yang bilang. Ya, sehingga pantaslah nanti orang-orang yang lulus di dalam menjalankan ibadah puasa mungkin tidak sebanyak yang di awal-awal. Makanya kalau permainan bola kita bisa umpamakan ada yang namanya babak penyisihan. Habis babak penyisihan ada yang namanya babak semifinal. Nah, habis babak semifinal ada yang namanya babak final. Ini kita baru semifinal nih. Ya. Nah, nanti finalnya siapa coba? Untuk mendapatkan satu hadiah yang besar dari Allah yang dikatakan kharaja min dzunubihi kayauma waladatu ummuh, itu enggak semuanya. Tetapi orang-orang yang dapat pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, buah karya daripada Imam Abul Lais As-Samarqandi, di sana Rasulullah menjelaskan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan kepada 4 kelompok manusia.
Jadi ada 4 kelompok manusia yang dirindukan sama surga. Enak itu Pak. Kalau dirindukan sama surga, kita kagak perlu lagi nyari-nyari surga, karena surga yang merindukan kita. Nah, apakah kita masuk dalam 4 kelompok manusia yang dirindukan sama surga atau tidak? Nah, di sini Rasulullah bilang ada 4 kelompok manusia yang nantinya dirindukan oleh surga. Yang pertama kata Rasulullah, as-shaimuna fi syahri Ramadan. Orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita dimasuk nih ya, terus menjalankan ibadah puasa Ramadan dari mulai ya tanggal 1 sampai selesai. Sebab kenapa? Sebab nanti ada orang-orang yang puasa Ramadannya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, terus kesananya rapi udah deh. Banyak juga yang udah pada lebaran sekarang. Ya, mereka itu udah selesai puasanya. Puasanya cuma seminggu, 10 hari selesai. Padahal Ramadan belum selesai, tapi mereka sudah berani ya tidak lagi melaksanakan puasa. Di siang hari udah mulai berani merokok. Di siang hari udah mulai berani ya ke rumah-rumah makan. Bahkan rumah makan sekarang udah nggak pakai apa lagi, nggak pakai layar lagi. Awalnya pakai layar dulu, layarnya lama-lama dibuka. Ya, itu mulai sekarang nampak kelihatan. Artinya apa? Artinya mereka udah nggak mampu lagi, mereka udah banyak yang gugur. Ya, mereka sudah tidak berpuasa lagi. Padahal di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, kalau ada umat Nabi Muhammad yang memang memenuhi persyaratan, tidak ada uzur syar'i, 1 hari saja dikata puasa, seandainya diganti dengan 1 tahun full, maka 1 hari dia kagak puasa tanpa ada urusan uzur syar'i, maka itu tidak cukup diganti dengan 1 tahun penuh. Jangankan kita ganti dengan 1 hari, 1 tahun itu kita nggak bisa menambah 1 hari kita nggak puasa kalau tidak ada alasan uzur syar'i. Nah, makanya ayo Bapak Ibu Saudara, jangan beranilah kita untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ya, terus kita jalankan karena memang ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah orang-orang yang terus istiqomah puasanya sampai selesai dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin bakalan masuk surga. Kenapa? Karena dengan sebab puasa itu dosa-dosanya udah dihapuskan, dibakar selama dia menjalankan ibadah puasa sehingga habis semuanya. Itu yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surga siapa? Ta'lil Quran. Orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Ya, makanya malam tanggal 17 Ramadan kita peringati dengan malam Nuzulul Quran. Sehingga di malam ini pun kita masih terasa, ya, masih terasa malam 16, malam 17, malam 18, 19 itu masih terasa karena malam inilah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Kitab pedoman bagi umat Islam, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya kita kalau habis baca Al-Quran itu ada doa yang biasa kita baca. Ya, mungkin Bapak, Ibu, Saudara semuanya pada hafal tuh. Coba kita baca itu doanya coba. Allahumma arhamna bil Quran. Semuanya. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna
man yahilna warzuqna tilawatahu dari doa itu ada katakan Allahumma ij'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadi Al-Quran itu satu fungsinya sebagai imam kita. Yang namanya imam berarti Al-Quran ada kalau di mana? Di depan. Ya, imam itu sudah di depan. Kira-kira ada nggak imam di belakang? Ada imam samudra. Iya. Jadi yang namanya imam itu di depan. Tadi Ananda nih imam kita, masya Allah. Ya, kita ikuti terus gerakan-gerakannya. Ya. Jadi kita jangan sekali-kali mendahului imam, nggak boleh. Ya. Jadi mendahului imam nggak boleh. Kita ikuti dulu imam terus. Kalau imam belum salam, boleh nggak kita salam? Iya, nggak boleh. Imam selalu ada di depan. Nah begitulah Al-Quran itu menjadi imam kita. Makanya Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima. Saya tinggalkan dua kompas dalam hidup dan kehidupan kita manusia, dan kamu dipastikan tidak akan sesat selama-lamanya selama kamu berpedoman pada dua kompas tersebut. Nah, dua kompas itu ternyata apa? Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita selalu terus masih berpedoman pada kitab suci Al-Quran, pada sunnah Nabi, insya Allah hidup kita tidak akan sesat. Nah ini makanya Al-Quran jadikan sebagai imam kita. Wanuro, bahkan Al-Quran menjadi cahaya dalam jiwa kita, lampu penerang, tidak akan gelap kita di mana saja, karena Al-Quran menjadi cahaya buat kita. Nah makanya ayo kita baca Al-Quran, kita introspeksi. Ini udah tanggal 18 malam ke 19, kita baca Quran udah sampai di mana kira-kira? Kita evaluasi dan kita jawab dalam diri kita sendiri. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah 3 kali khatam, saya udah 2 kali khatam, saya udah 1 kali khatam, saya sudah di pertengahan juz 15, juz 16. Bahkan ada lagi yang menjawab secara malu-malu, alhamdulillah malam ini saya sudah surah Al-Baqarah ayat pertama. Surah Al-Baqarah ayat pertama. Berarti baca apa baru? Alif Lam Mim. Udah 19 malam baru Alif Lam Mim. Ya, ada nggak yang begitu? Di sini ada nggak? Insya Allah nggak ada. Ya, sebab kalau masih ada malu kita. Malunya kepada siapa? Kepada Rasulullah. Malu sama Rasulullah. Kita mengaku cinta dengan Rasulullah, kita mau ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di bulan Ramadan udah malam 19 baru ayat pertama surah Al-Baqarah. Jangan, ayo kita baca. Kalau bulan Ramadan kita gak sempat baca Al-Quran, bagaimana di bulan-bulan yang lain? Ya Allah Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita begitu banyak, 24 jam. Jangan kita puasa cuma tidur mulu. Ntar namanya puasanya puasa Mbak Suri. Kenapa? Mbak Suri? Ya, dan tidur mulu. Dia punya dalil, Ustaz, kan tidur itu ibadah. Kan ada hadis Nabi, naumus shaim ibadah. Bermula tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Makanya Ustaz, saya ingin menjalankan hadis Nabi. Tiap hari kerjaannya tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Ya udah, puasanya puasa Mbak Suri. Jangan dan begitu mentang-mentang musim hujan. Ini kan kita puasa enak banget ini. Bener gak?
tadi dari habis Jumat hujan terus sampai sekarang, enak gak kira-kira? Enak bener. Ada beberapa hari itu terasa panas tuh. Hari pertama panas, hari kedua panas, hari ketiga panas. Panas bener loh. Ya, udah pada repot tuh. Ya Allah Ustaz, puasa terasa banget nih, terasa bener. Nah, tapi kita bersyukur di Ramadan ini lebih banyak hujannya dibanding daripada panasnya. Ya. Coba kalau kita puasa di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah, mereka pada cerita, Masya Allah, panas sekali. Nah, kita bersyukur, makanya jangan kita gunakan untuk tidur mulu. Baca Quran, paksakan Pak, paksakan. Habis sholat tarawih, habis sholat subuh, ya, habis sholat zuhur, habis sholat asar, itu waktu-waktu minimal 10 menit, 15 menit. Masa sih? Ya satu hari kagak bisa dapat 1 juz. Kalau habis sholat di 10 menit aja, itu insya Allah satu hari bisa dapat 1 juz. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita di bulan Ramadan kagak sempat baca Quran, bagaimana di luar Ramadan? Udah kagak bakalan sempat. Ya, sebab sebulan kita lebih banyak mikirin dunia. Nah sekarang kan kita lagi mikirin akhirat mulu nih. Orang kalau lagi ibadah puasa lebih banyak akhirat yang kita pikirkan. Makanya lihat tuh, sholat tarawih banyak, sholat subuh jamaah banyak, sholat 5 waktu berjamaah banyak. Kenapa? Karena memang orang lebih memfokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para karyawan tuh lihat, Masya Allah, itu enak tuh Bapak. Habis zuhur dia sholat jamaah, dibaca Quran. Dan habis asar begitu juga. Di sholat witir begitu juga. Di sholat subuh begitu juga. Dibaca Quran. Nah kita yang di rumah mulu jangan sampai kalah dengan para karyawan. Mereka yang banyak tugasnya aja masih sempat baca Quran. Masa kita yang di rumah nggak ngapa-ngapain, kagak sempat baca Quran, malu gak kira-kira? Malu. Ayo makanya baca Al-Quran supaya menjadi imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Sebab Al-Quran itu menjadi imam kita, cahaya kita, petunjuk kita. Bahkan insya Allah Al-Quran itu akan memberikan syafaat buat kita semuanya. Di dalam salah satu hadis saya baca Bapak Saudara, ada seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Ketika meninggal dunia, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, coba tolong kamu datang, kamu takziah, bahkan sholatin jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani." Kenapa? Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bilang, karena Allah memerintahkan kepada saya, malaikat Jibril maksudnya, beserta ribuan malaikat turun dari langit menuju bumi bertakziah dan ikut nyolatin jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Coba ketika meninggal dunia yang nyolatin malaikat Jibril, bahkan ribuan malaikat pada nyolatin. Sehingga Nabi Muhammad saat itu bertanya, "Ya Jibril, emang Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani itu amalannya apaan pada saat hidupnya?" Lalu malaikat Jibril kasih tahu nggak kamu wahai Muhammad, bahwa Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani itu kerjaannya tiap hari, baik saat dia diri, saat dia berbaring, saat dia duduk, saat dia ada di kendaraan, tidak pernah lepas membaca surah Al-Ikhlas. Jadi bacaan begitu Pak. Baca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Entar lagi kendaraan, dia naik motor, dia naik mobil, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi mau berbaring, mau tidur, berbaring dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata amalan yang selalu dibaca istiqomah terus menerus ini membuat jadi mulia dia.
saat meninggal dunia malaikat-malaikat pada turun nyolatin jenazahnya. Hebat gak kira-kira? Jadi gak ada alasan kalau kita gak bisa baca Quran. Sebab surah Al-Ikhlas termasuk Quran gak? Quran. Itu surah yang paling pendek. Surah Al-Ikhlas kalau kita lazimin baca, mudah-mudahan itu banyak manfaat yang didapatkan dari surah Al-Ikhlas. Bagaimana surah-surah yang lain? Surah Yasin, surah Tabarak, ya suratul Kahfi, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Surah Al-Ikhlas saja yang singkat itu manfaatnya begitu besar. Makanya dikatakan Al-Quran menjadi imam, menjadi petunjuk, menjadi rahmat, bahkan menjadi syafaat buat kita nanti di hari kiamat. Ada lagi satu riwayat, pada saat lagi mau meninggal dunia, manusia di saat itu tidak ada yang menyolati jenazahnya. Kenapa? Karena orang ini banyak utangnya. Utangnya. Lalu malaikat Jibril kasih tahu Nabi Muhammad, sholatin orang ini. Utang-utangnya udah dibayarin. Siapa yang bayarin? Malaikat. Allah utus malaikat, lalu malaikat itu berbentuk manusia, kemudian bayarin utang-utangnya. Sehingga pada saat meninggal dunia udah lunas dia, enggak punya utang di mana-mana. Nabi bingung, kok bisa begitu Jibril? Emang amalannya apaan? Ternyata malaikat Jibril bilang, orang ini tiap hari enggak pernah meninggalkan baca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Jadi satu harinya Pak 100 kali dibaca. Mau Pak, utangnya dibayar oleh malaikat? Mau enggak? Mau. Baca surah Al-Ikhlas 100 kali, tapi jangan sekali doang, jangan sehari 2 hari, terus lazimin. Mudah-mudahan itu barokah Al-Quran. Nabi Allah Yunus itu ketika masuk ke dalam perut ikan gelap, terus nggak ada yang menolong, nggak ada yang membantu dia. Lalu Nabi Yunus ingat dibaca ayat Al-Quran apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu di dalam perut ikan Nabi Yunus selalu baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selalu itu aja Bapak Ibu yang dibaca sama Nabi Yunus. Akhirnya Allah keluarkan dari perut ikan. Selamatlah Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, kalau seandainya Nabi Yunus diam aja, kagak baca ayat Al-Quran, kagak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Nabi Yunus akan tetap ila yaumil qiyamah ada di perut ikan. Itu dijelaskan dalam Al-Quran begitu. Makanya enggak ada yang susah kalau orang dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Kalau kita kan yang namanya susah Pak, yang namanya lagi susah itu masih enak kebanding dengan Nabi Yunus. Kita susah-susah kita masih ngopi atau ngerokok. Ya kadang susah lagi susah banget, tapi sambil ngerokok lagi susah. Ada kopi, ya itu susahnya begitu. Ya susahnya sambil ngerokok apa sambil kopi. Ya Nabi Yunus benar-benar lagi susah di dalam perut ikan, gelap, nggak ada orang, tapi dengan sebab dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, Allah kasih kemudahan. Nah kita juga begitu. Kenapa? Al-Quran itu akan selalu memberikan pencerahan kepada orang-orang yang selalu membacanya. Bahkan dijanjikan nanti Allah berikan syafaat. Jadi dengan sebab dia baca Quran dapat syafaat, ya dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan lagi, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang senantiasa memahami Al-Quran, apalagi dia bisa menghafal Al-Quran, nanti dia
dia diberikan izin bisa memberikan syafaat kepada 70 orang yang memang orang itu sudah ditetapkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang nih 70 orang udah divonis masuk neraka. Lalu ada orang yang cinta dengan Al-Quran, ada orang yang hafal Quran, ada orang yang memahami Al-Quran, ada orang yang mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya. Itu dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang tadi yang udah divonis masuk ke dalam api neraka. Emang gak kira-kira? Makanya anak-anak kita tuh kalau bisa biar bisa baca Quran, cucu kita biar bisa baca Quran. Malu Pak kalau anak kita pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Jerman, pandai bahasa Jepang, pandai bahasa Cina, wah hebat, bahasa-bahasanya hebat, tapi disodorkan kitab suci Al-Quran kagak bisa baca. Malu gak kira-kira? Malu. Jangan sampai anak kita gak bisa baca Al-Quran. Ayo nih Ramadan jadikan evaluasi, ya. Sebab nanti anak-anak kita bisa memberikan syafaat buat orang tuanya kalau emang itu anak pandai membaca Al-Quran. Ya, jadi jadikan Ramadan sebagai salah satu momentum untuk kita kembali dekat kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Jadi kata Nabi, kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surga siapa? Talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, saya kira cukup ini dua kelompok manusia yang dirindukan ya oleh surga. Walaupun dalam hadis itu sebenarnya ada 4 kelompok manusia. Ya, jadi saya bisa simpulkan. Ingat-ingat, yang pertama yang dirindukan oleh surga siapa? Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh istiqomah, yang benar puasanya. Ya. Yang kedua, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, ayo kita puasa dengan benar, terus sampai akhir, ya, dan terus kita isi ibadah puasa ini dengan selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan nanti surga akan merindukan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah minas su'adail makbulin, dari hamba-hamba yang mendapatkan kebahagiaan dan diterima segala amal-amal ibadahnya. Wala taj'alna ya Allah minal asyia'il mardudin. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang celaka, yang amalan-amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.